誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menceritakan dan juga menjelaskan mengenai prediksi spoiler terbaru dari manga Bakuotam ini, yaitu untuk chapter 277, sekaligus kelanjutan breakdown dari detail-detail kecil yang sempat kita lewatkan pada video sebelumnya. Oleh karena itu, bagi kalian yang tertarik dengan semua pembahasan kita kali ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dengan topik yang pertama. Seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwa chapter 276 berakhir dengan sebuah ending yang sangat menggantung sekali, serta menyisakan banyak sekali tanda tanya besar, khususnya mengenai apa saja yang akan terjadi selanjutnya di dalam garis waktu ini. Mengingat ketika Takemichi kembali lagi jauh ke masa lalu, maka banyak konsekuensi besar yang harus dia bayar dan juga harus dia tanggung dalam beberapa tahun ke depan. Sederhananya, ketika Takemichi kembali ke usianya yang masih 8 tahun, maka semua perjuangan besar Takemichi di masa depan harus kembali diulangi lagi dari nol alias dari awal lagi. Mulai dari pertempuran melawan geng Mobius yang menewaskan Draken, kemudian pertempuran melawan geng Valhalla yang membuat Baji terbunuh, sampai dengan konflik dan pertempuran besar melawan geng Yokohama Tenjiku yang membuat Ema Sano, Izana Kurokawa, dan juga Kisaki Teta tewas terbunuh secara tragis. Belum lagi jika semua konflik besar tersebut terus berlanjut ke Perang Tiga Dewa, di mana pada momen itu ada Tyrannosaurus yang menjadi salah satu ancaman besar bagi Takemichi. Namun karena manga ini mau tamat, maka kami sangat yakin sekali bahwa semua hal tersebut tidak akan pernah diulang lagi oleh Ken Wakui dengan dua alasan berikut. Yang pertama adalah tidak cukup waktunya, karena faktanya manga ini akan tamat dalam 2 chapter lagi. Dan yang kedua adalah tidak ada gunanya sama sekali untuk mengulangi lagi semua cerita yang kita semua sudah tahu bagaimana akhirnya. Sebagai gantinya, kemungkinan besar di dalam 2 chapter sisa ini, Ken Wakui hanya akan berfokus kepada kisah masa kecil Takemichi dan juga upayanya untuk bisa menyelamatkan semua teman-temannya dari rentetan masa depan buruk yang akan terjadi kepada mereka semua dalam beberapa tahun ke depan. Karena suka atau tidak, yang jelas ini adalah satu-satunya kesempatan terakhir bagi Takemichi untuk bisa menciptakan sebuah ending yang bahagia bagi semua orang, di mana seharusnya Takemichi bisa menjaga semua teman-teman yang dia kenal, serta bisa terus hidup bersama sampai mereka semua dewasa, tanpa ada satupun dari temannya yang mati lagi. Nah, berdasarkan semua hal itu, maka saat ini muncul sebuah pertanyaan besar, yaitu, apa sajakah misi dari Takemichi saat ini? Dan bagaimana cara terbaik yang harus dilakukan oleh Takemichi demi bisa membuat masa depan yang bahagia bagi semua orang? Sebenarnya banyak sekali jawaban serta asumsi liar yang bertebaran di mana-mana mengenai jawaban dari 2 buah pertanyaan itu. Namun menurut kami, secara garis besar hanya ada 2 hal yang paling masuk akal yang mungkin akan dilakukan oleh Takemichi pada satu kesempatan terakhir ini. Pertama, setelah bertemu dengan Maiki, Baji dan juga Sanzu pada chapter 276 kemarin, maka seharusnya pada chapter minggu depan, Takemichi akan kembali mencari tahu tentang bagaimana kondisi dari semua teman-temannya yang ada di masa lalu. Mulai dari Chifuyu, Draken, Mitsuya, Pachin, Peihan, Kazutora, serta semua anggota dari geng Toman generasi pertama lainnya. Kemudian setelah kenal dengan semua teman-temannya sejak kecil, maka kali ini giliran Takemichi lah yang harusnya menciptakan sebuah geng baru, di mana geng ini akan kembali diberi nama dengan julukan Geng Tokyo Manji Revengers, sesuai dengan judul dari manga Bakuotam ini. Semua hal tersebut sebenarnya sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya, yang kebetulan sudah kami upload di channel ini dalam beberapa minggu belakang, atau tepatnya pada tanggal 15 September tahun 2022. Di mana di dalam video tersebut kami sudah menjelaskan bahwa di garis waktu original, Takemichi lah orang yang mempunyai inisiatif untuk membentuk sebuah geng dengan 2 buah tujuan besar, yaitu untuk menjadi yang terkuat sekaligus menjadi penguasa dari dunia berandalan yang ada di seluruh Jepang. Yap, kurang lebih sama seperti mimpi masa kecil Takemichi yang sebelumnya sudah pernah dia katakan di hadapan Tachibana Ina dan juga Kisaki Teta. Intinya, kemungkinan besar di dalam chapter 276 kemarin, Takemichi malah kembali terlempar lagi ke garis waktu original, di mana pada lini masa itu, Takemichi lah orang yang memiliki gelar sebagai berandalan kecil yang terkuat sekaligus tidak pernah terkalahkan, sesuai dengan apa yang pernah dikatakan dan juga dilihat langsung oleh Hito Kakucho. Apalagi model rambut dan juga bentuk wajah Takemichi di chapter 276 kemarin sangat mirip sekali dengan model rambut Takemichi yang pernah dimunculkan dalam cerita masa lalu Kakucho, yaitu rambut berwarna hitam dengan model acak-acakan.
bukan model rambut jambul, seperti apa yang selama ini selalu dimunculkan dalam cerita masa lalu karakter lainnya. Entah itu Shinichiro Sano, Kisaki Teta, ataupun Tachibana Hina. Simpelnya seperti ini. Takemichi dengan model rambut turun acak-acakan adalah Takemichi yang luar biasa kuat pada garis waktu original. Sedangkan Takemichi dengan rambut jambul adalah Takemichi versi lemah yang ada di dalam ingatan Shinichiro serta Tachibana Hina. Oh iya, jika kita perhatikan baik-baik pada foto kenangan masa lalu ini yang berisikan semua anggota pendiri geng Toman generasi pertama, sebenarnya terdapat 2 buah spot kosong di antara ke-6 pendiri lainnya. Yang pertama adalah di belakang Maike, dan yang kedua adalah di belakang Pachin. Nah, jika di garis waktu original ini, Takemichi yang sudah berteman dengan Maike akhirnya menjadi salah satu anggota pendiri Toman. Lantas siapakah satu orang member lagi yang harusnya berdiri di belakang Pachin? Ya, benar banget. Menurut kami Harujo Sanzula, orang yang seharusnya mengisi satu spot kosong di belakang Pachin. Karena jika Sanzu dan Takemichi sudah berteman sejak kecil, maka Takemichi tidak akan pernah membiarkan Sanzu dilupakan alias diasingkan oleh Maike. Hanya karena Sanzu adalah orang yang lemah serta gampang sekali menangis. Apalagi jika di garis waktu baru ini Takemichi pada akhirnya mampu menyelamatkan Maike supaya tidak terjatuh dari lantai 2 rumahnya hingga akhirnya koma. Maka tidak ada lagi alasan bagi Sanzu untuk menjadi seorang pembunuh yang kejam, hanya demi bisa menjaga dan juga melindungi Maike versi Dark Impulsive. Kesimpulannya, menurut kami dalam sisa 2 chapter ini, Kenwaku tidak akan membahas mengenai cerita masa depan lagi. Alias Takemichi tidak akan pernah melakukan time lapse lagi untuk kembali ke masa depan. Nah, sebagai gantinya, Takemichi dan juga Maike pasti akan bekerja sama untuk menyatukan semua orang di dalam satu geng yang sama, supaya lebih mudah dilindungi dan juga lebih mudah diawasi bersama-sama. Lagi pula, jika dengan berjuang sendirian Takemichi mampu meraih banyak sekali hal yang mustahil, maka jika berjuang bersama dengan Maike, maka Takemichi pasti mampu menciptakan sebuah ending yang bahagia di dalam manga Baku Otami ini. Pada akhirnya kami pun sangat percaya bahwa manga Baku Otami ini akan tamat dengan sebuah ending yang luar biasa menarik, yaitu ketika Takemichi berhasil membentuk sebuah geng berandalan lagi di dalam garis waktu baru ini, yang kemudian diberi nama dengan sebutan Tokyo Manji Revengers. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam Baku Hantam.